Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari Instagram, pasti udah nggak asing lagi ya dengan hiking vlog aku di sana. Nah, buat teman-teman yang baru join, halo, perkenalkan, nama aku Erin. Sebelum ini, aku udah upload vlog aku hiking beberapa gunung di Jawa. Di antaranya Gunung Prau, Gunung Gede, Gunung Papandayan, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Tapi semua itu aku uploadnya di Instagram. Jadi kalau kalian penasaran, boleh banget cek di Instagram aku @erinshifar. Aku sematkan di highlights hiking vlog ya. Nah, mulai sekarang aku akan upload semua tentang perjalananku hiking, trekking, dan traveling di channel ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe for more contents ya. Oke deh, udah terlalu banyak basa-basinya ya. Langsung aja ikutin pendakianku ke gunung dengan trek terpanjang dan paling gila yang pernah aku daki. Salah satu gunung yang paling indah di Indonesia, gunung impiannya para pendaki, Gunung Rinjani. Mau kemana, Bu? Flightnya jam 8.30. Sekarang jam 8 kita mau boarding. See you in the boat. Halo, kita sudah landing sampai jam 11.30 Wita. Sedang menunggu carrier. Oh, itu dia. Ini lagi makan dulu, makan siang. Ayam bakar taliwang. Tapi belum datang. Dan kita masih pakai open trip ya guys. Sesampainya di base camp Sembalun, kita di briefing oleh kru OT-nya tentang pendakian dan peraturan yang ada di Gunung Rinjani. Jadi saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tentang aturan di DNGR. Selamat pagi dari Sembalun. Sekarang jam 7.49. Itu dia. Rinjani. Here we go. Selamat pagi, halo guys. Halo. Kita mau cek kesehatan dulu di sini. Halo. Apa kabar hari ini? I think. Song. Setelah itu kita check-in di pos registrasi dengan cara scan barcode yang didapat dari booking Simaksi online. Seperti yang kalian lihat, di sini tuh crowded banget karena pas banget lagi long weekend ya. Selesai check-in, kita lanjut naik pick up ke titik pos ojek. Guys, itu keren banget yang itu tuh. Nah, kita tuh nggak ngelewatin kandang sapi. Aku lupa namanya, tapi ada sapi-sapinya juga sih. Jam 9 dari ojek. Kata guide aku, kita nggak lewat kandang sapi karena ojeknya tuh full di sana. Jadi dialihin ke yang di sini. Tapi nanti berhentinya sama kok sebelum pos 2. Itu pos 2-nya guys. Suara motor trail itu kan berisik banget ya. Dan ini tuh motornya ada banyak. Abangnya ngajak ngobrol aku, tapi aku
nggak denger dia ngomong apa, jadi aku cuma diem aja. Maaf ya bang. Wow, baru di ojek aja view-nya udah secakep ini guys, Masya Allah. Semoga kita semua satu tim diberi keselamatan sampai ke puncak, sampai pulang ke rumah masing-masing, tak kurang suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gel dulu. Apa? Terapis itu. Ada kue nih. Ekspedisi 86. Ekspedisi 86. Durasi naik ojeknya tuh setengah jam. Abis itu kita mulai trekking. Talu. Sampai jembatan 5 menit. Jalan 48 pos 2. Banyak warung, shelter. Alhamdulillah cuacanya lagi mendukung banget, cerah tapi nggak panas terik gitu, terus anginnya sejuk dan tanahnya tuh setengah lembab jadi nggak berdebu gitu loh. Jam 10 kita start trekking dari pos 2. Banyak kue, hati-hati, banyak kue. Fresh from the oven. Wow. Letter A, you guys. You only smile when is that camera. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya kita sampai juga di Stiga. Bisa dilihat di sini ada warung dan ada shelter juga ya. Stiga. Jam 11.37 kita lanjut jalan lagi. Tadi kita istirahat lumayan lama, ada setengah jam untuk makan siang. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 kita tuh masih agak loyo. Biasalah kalau awal-awal gitu kan melangkah dan nafas tuh lumayan berat. Untuk treknya sendiri masih tanah dan ada batu-batunya juga, tapi so far masih aman. Dan sepanjang perjalanan disuguhin view yang kayak gini. Wow, Masya Allah. Nah, kalau jalannya udah mulai nanjak pol kayak gini, tandanya kalian udah mau sampai pos 4 guys. Tanjakannya lumayan juga, sampai wujud aku udah nggak berbentuk gini guys. Sayang banget backgroundnya tembok putih, padahal kalau cerah dari sini kita bisa lihat view puncak Rinjani. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 3, jam 12.35 kita sampai di pos 4. Di sini kita istirahat lebih lama karena kita akan menghadapi yang namanya Bukit Penyesalan. Dari sini sampai Pelawangan treknya bakal nanjak terus nggak ada habisnya. Lumayan ini Bu. Beratnya. Lumayan. Maaf ya. Kirain mau pindah Bu. Semangat. Wow, disusul. Pas briefing semalam kita dikasih tahu kalau kita tuh bakal disusul sama porter sekitar di pos 4. Akhirnya benar juga kita sudah disusul. Yang aman. Wow. Hati-hati guys.
It's foggy. Masih berkabut tapi bisa kelihatan kan kalau Bukit Penyesalan itu jalannya tuh berbukit-bukit gitu. Bukit Penyesalan. Nggak tahu ada bukit keberapa ini. Jalurnya kayak Swanting, Nanjak Pol. How are you? I'm good. How are you guys? I'm great. Masih semangat. Masih semangat. Satu lagi mana? Dia lebih semangat. Tanjakan terakhir katanya. Semakin mendekati Pelawangan, tanjakannya tuh makin curam, makin bikin ngos-ngosan pokoknya. Tanjakan terakhir, dari tadi tanjakan terakhir nggak habis-habis emang tanjakannya. Kak, duluan ya. Ya. Setelah ini sebenarnya ada trek yang katanya tuh letter E mini. Jadi treknya agak berpasir-pasir yang lumayan bikin merosot-merosot gitu, tapi aku nggak sempet nge-record karena sibuk bertahan hidup ya. Setelah menempuh 2 jam perjalanan dari pos 4, akhirnya kita sampai juga di Pelawangan. Sekali lagi, sayang banget view-nya itu tembok putih. Padahal ya, kalau lagi cerah tuh, kita bisa langsung lihat view Danau Segara Anak yang, aduh, Masya Allah, pasti bagus banget deh. Ada Jimmy juga, yang Jimmy yang ngomong mulu. Oh iya, yang wise man. Iya. The wise man. Motivasi. Motivator. Ini dia. Misi. Oh, ketemu idolanya. Bule Bolang. Buat yang nggak tahu, Bule Bolang itu salah satu YouTuber yang videonya sering kita tonton. Jadi bukan just some random bule yang kita tiba-tiba minta foto gitu ya. Dari kemarin kan. Hey, how you doing? Yeah. Hello, I'm doing good. Tonight you guys gonna summit ya? Malam ini mau puncak. Tonight Yeah. they're gonna hit the summit soon. Nice. Okay. Semoga sukses ya. Iya. Sehat selalu. Boleh foto? Can we take a picture together? Pelawangan guys. Oh, sampai sini. Porter. Halo. Semangat. Waktu menunjukkan pukul 4.43. Akhirnya sampai. Kita camp di Pelawangan 5. Pelawangan 5 ini area camp yang paling ujung. Jadi yang paling deket sama jalur summit. This is our tent and that's the belum terlihat. Segara Anak juga belum terlihat. Segara Anak terbuka. Tuh kan berkegiatan deh. Nanti turun ke Torean itu, ke danau itu dari mana, Pak? Itu dari Pelawangan 2 dia jalurnya. Oh, Pelawangan 2. Wah, di sana sudah cerah. Pasti dong. Itu udah kelihatan. Lucky. Of course. You are lucky. I'm very lucky to be here. Senang banget sampai nangis. Nggak nyangka ya bisa sampai sini sebelum petang. Apalagi besok pagi harus sampai sana, baru di sana
betul-betul nangis. Amin. Huh. It really was such an emotional moment for both Mama and I because kita nggak nyangka banget selama ini cuma bisa lihat pemandangan ini lewat layar kaca, tapi akhirnya kita bisa lihat langsung tuh, wah, indescribable feelings. Akhirnya terbuka tadi, view-nya ketutupan kabut. Tapi sekarang it's open. Setelah ini kita makan malam, terus briefing untuk summit, dan berburu Milky Way. Habis itu kita tidur. Terus jam 12 kita bangun untuk persiapan summit. 1:30 kita berangkat summit. Bismillah. Iya. 2:43 sampai di Punggungan. Step 1 going to step 2. Istirahat dulu. See you on the next step. 331 di Moronunggal. Yeah, you cannot see the tree. There's a tree. The last tree in this trail. Jam 6 baru selesai sholat subuh yang kesiangan di letter E, ditemani dengan angin super kencang dan dingin yang menusuk tulang, jari-jari tangan hampir beku. Puncaknya masih jauh. Langit mulai terang, Danau Sagara Anak pun mulai terlihat. Kak Putri, semangat Kak Putri. Setelah ini nggak banyak merekam karena sibuk bertahan hidup, sibuk berjuang. Jam 7.20 masih sibuk berjuang, tapi sudah melewati letter E. Setelah 6 jam berjalan melewati trek berpasir dan curam, di mana kita maju 1 langkah tapi merosot mundur 2 langkah. Sangat-sangat melelahkan, tapi entah kenapa nggak ada sama sekali kepikiran untuk menyerah. I know myself, I know my body, and I know when to stop. But now, it's not the time. I believe I can do it, and I keep telling myself that I can do it. Dan akhirnya jam 7.30 aku bisa menapakkan kakiku di puncak Rinjani. 30 sampai di puncak Rinjani. I cannot see it yet, it's crowded. Selamat guys. Congratulations. Mana lagi? Congratulations. Satu lagi. Congratulations. Aku dong. Congratulations. Thank you, sir. Open trip yang kita pakai ngasih kita medali Summiters Rinjani karena semua peserta berhasil summit. Ya dengkulnya nggak sakit, gimana cara turunnya?
Pelan-pelan guys. Setengah jam di puncak, jam 8 kita turun. Bisa kalian lihat di kiri dan kanan jalur Summit Rinjani itu jurang yang curam banget. Nah di sini tuh aku nggak berani cepet-cepet ya. Walaupun ini kan kalau di letter E ini sebenarnya ya udah nih tinggal merosot gitu aja. Cuman kayak aduh pokoknya ngilu banget deh. FYI, Juliana, pendaki Brazil yang jatuh di jalur Summit Gunung Rinjani baru berhasil dievakuasi itu sehari sebelum hari pendakian kita. Tapi titik jatuhnya bukan di sini, masih agak di bawah kalau nggak salah di area Cemoro Nunggal. Karena kejadian itu bikin mental dan nyali aku tuh agak ciut, jadi aku di sini turun dengan sangat pelan-pelan dan sangat hati-hati. Jadi aku nggak peduli yang lain udah duluan di bawah dan aku masih sendirian di atas sini. Yang penting aku selamat. Dari sini kita bisa lihat ada pos 2 kelihatan. Di sana ada Pelawangan, area camp, dan kita ngecamp di Pelawangan 5 di paling ujung. Kemudian ini summit trailnya, dan itu dia puncaknya. Apa adiknya tadi nggak diajak summit? Lupa baru bangun dia nih. Halo. Nih. Datang kawanannya bang. Lu lagi 2? Jauh bang, cium bang. Di part ini jalannya agak landai tapi masih berpasir. Walaupun view-nya seindah ini, secakep ini, tapi kita tetap harus fokus ngelihat jalan di depan kita karena kiri kanannya masih jurang. Setelah 2 jam jalan turun, kita sampai di bagian setelah turun dari Punggungan. Nah, di sini itu pasirnya agak halus, jadi bikin kaki kita tenggelam cukup dalam. Dan bayangin aja, tadi malam kita di sini naik, itu lumayan berat sih. Tapi pas turunnya lebih enak, karena kita bisa sambil main perosotan gitu, dan kiri kanannya nggak jurang ya. Setelah jalan 2 jam 40 menit dari puncak, akhirnya kita sampai lagi di camp area kita di Pelawangan 5. Sekian vlog kali ini. Next kita lanjut ke part 2. Jam 12.51 ke Danau Segara Anak. Kaki yang lemas, mata yang ngantuk, badan yang lelah. Alexis Mongkong. Segara Anak. Pas turun ke hot spring dia bilang, Mas aku mau latihan sendiri, nanti kan masnya nggak ada.